Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas mengenai kisah Sun Wukong di Donghua yang berjudul Sisingqi season keempat. Setelah melalui jembatan takdir, Sun Wukong akhirnya berhasil dilahirkan kembali meski dalam tubuh anak kecil. Peristiwa ini pun disadari oleh para dewa di kerajaan langit, termasuk Dewa Rulai yang langsung menuju lokasi kelahiran Sun Wukong untuk memastikannya secara langsung. Ia menceritakan masalah yang sedang menghantui kerajaan langit, kemudian meminta Sun Wukong menemaninya menuju kerajaan Ashura, sebuah wilayah yang dihuni oleh para makhluk jahat di mana para dewa pun juga tidak ada yang berani mengusiknya. Tujuannya adalah untuk mengambil pedang Kaisar Langit yang dulu ditinggalkan saat pertempuran besar antara para dewa melawan bangsa Ashura, dengan harapan pedang tersebut dapat mengungkap kebenaran di balik perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh Kaisar Langit. Sesampainya di sana, Dewa Rulai membagi tugas dengan Sun Wukong. Ia bertugas mengalihkan perhatian para bangsa Ashura, sedangkan tugas Sun Wukong adalah pergi ke reruntuhan bekas medan perang untuk mengambil pedang yang dimaksud. Jadi akankah rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar? Sebelum saya melanjutkan bahasannya, seperti biasa, saya akan memberikan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Resiko ditanggung penumpang, dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Ketika Dewa Rulai sedang berusaha menyibukkan perhatian para bangsa Ashura dengan pertarungannya, secara diam-diam Wukong pergi meninggalkan tempat pengadilan untuk menuju reruntuhan bekas pertempuran 300 tahun yang lalu. Namun sesampainya di sana, Sun Wukong dibuat cukup kebingungan lantaran Dewa Rulai tidak memberitahunya seperti apa wujud pedang milik Kaisar Langit. Maka dari itu ia pun mengambil pedang sebanyak-banyaknya dengan harapan salah satunya pasti adalah pedang yang dimaksud oleh Dewa Rulai. Di saat ia berniat akan kembali, ia menyadari keberadaan sebuah pedang yang memiliki aura berbeda dari pedang-pedang yang lain, sehingga tidak salah lagi pedang tersebut pastilah pedang milik Kaisar Langit. Akan tetapi sebelum sempat Wukong mengambilnya, sebuah senjata tajam tiba-tiba menyerang dan hampir menebas tubuhnya. Dan benar saja, datanglah Lowu Hao, sang Raja Ashura yang sudah dapat menebak apa yang sebenarnya Dewa Rulai incar di kerajaan Ashura. Di sini Lowu Hao merasa cukup tersanjung dengan kedatangan Sun Wukong ke tempatnya, karena Sun Wukong adalah sosok yang sangat terkenal di kalangan para iblis akibat ulahnya yang berani menantang kerajaan langit seorang diri. Namun kalau tujuan kedatangannya adalah untuk mencuri, maka jangan harap kalau Raja Ashura akan menyambutnya dengan ramah. Sun Wukong kemudian mengatakan kalau menurutnya hal ini tidak bisa disebut mencuri karena pada dasarnya pedang tersebut bukanlah milik Lowu Hao. Terlebih lagi sudah 300 tahun lamanya pedang tersebut berdebu dan tidak pernah dipakai, sehingga akan lebih baik jika ia mengambilnya saja. Lowu Hao kemudian kembali menjelaskan bahwa 300 tahun yang lalu di tempat inilah ia bersama para prajurit Ashura berjuang membantai para dewa kerajaan langit. Begitu banyak korban yang berjatuhan sampai pada akhirnya pihak Kaisar Langit melarikan diri dan meninggalkan pedangnya di tempat ini. Kini bagi Lowu Hao, pedang tersebut adalah piala kemenangan yang ditebus dengan darah dan juga menjadi simbol kehormatan. Sehingga jika ada orang lain yang ingin mengambilnya, maka hanya ada satu jalan, yaitu pertempuran. Dan juga sudah terlambat jika ingin melarikan diri. Namun dengan tegas Sun Wukong menjawab bahwa Sun Wukong tidak pernah takut kepada siapapun. Lowu Hao kemudian mengajak Sun Wukong untuk bertanding. Jika Sun Wukong bisa mengambil tengkorak di ikat pinggangnya, tentunya sebelum terbunuh, maka ia akan mengizinkan Sun Wukong untuk membawa pedang Kaisar Langit. Sun Wukong pun langsung mengeluarkan tongkat andalannya sebagai pertanda kalau ia telah sepakat. Sudah banyak lawannya yang mengatakan kalau mereka bisa membunuhnya, namun justru semuanya berakhir dengan meminta belas kasihannya. Sebagai Raja Ashura, tentu kekuatan dari Lowu Hao tidak bisa dipandang remeh. Dengan kekuatan pedangnya yang unik, ia berhasil menebas tubuh Sun Wukong dan membelahnya menjadi dua bagian. Namun jelas Sun Wukong tidak akan bisa dikalahkan semudah itu. Ternyata ini adalah salah satu teknik Wukong yang bernama pembagian tubuh. Ia mampu menciptakan banyak duplikat dari dirinya untuk menyerang lawan, meski masing-masing dari mereka tidak sekuat Sun Wukong yang asli. Satu persatu Lowu Hao dapat membantai duplikat Wukong. Selanjutnya Wukong menyatukan seluruh duplikat dari Toya Sakti dan menjadikannya wujud raksasa untuk menyerang sang Raja Ashura tersebut. Sepertinya pertarungan telah berakhir karena Lowu Hao yang terlihat sudah tidak lagi sanggup untuk bergerak. Sun Wukong menyarankan agar tidak perlu memaksakan diri dan sebaiknya menyerahkan pedang Kaisar Langit secara baik-baik.
Namun sayangnya dugaan Sun Wukong keliru, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Lao Hao menandakan bahwa ia akan melanjutkan pertarungan dengan lebih serius. Ia mengungkapkan bahwa selama 300 tahun terakhir jiwa bertarungnya belum pernah terbakar sepenuhnya dan baru sekarang ia pun mengakui kehebatan dari Sun Wukong yang bisa memaksanya hingga sejauh ini, sehingga memang layak jika Sun Wukong mendapatkan julukan sebagai iblis legendaris. Di sisi lain, Sun Wukong pun juga mulai serius dengan menunjukkan wujud kera raksasa dan pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Lao Hao maju dengan kecepatan tinggi untuk melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun hal itu sia-sia karena hanya dalam sekejap Sun Wukong dapat berubah-ubah. Memang sebuah teknik yang baginya benar-benar sulit untuk dipahami. Ternyata kali ini Sun Wukong mengubah dirinya menjadi ukuran yang lebih kecil. Ia tahu dari pertarungan Dewa Rulai sebelumnya bahwa ketika bangsa Ashura membangkitkan jiwa bertarung, maka fokusnya akan berkonsentrasi penuh pada pertempuran. Sehingga kesempatan inilah yang dapat Wukong manfaatkan. Ia menggunakan teknik duplikat sebagai pengalih perhatian, kemudian dirinya yang asli menyelinap ke tubuh Lao Hao untuk mengambil tengkoraknya sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi dengan ini Sun Wukong lah yang dinyatakan sebagai pemenang, sehingga Lao Hao harus memenuhi janjinya untuk memberikan pedang Kaisar Langit. Meski Raja Ashura tersebut dibuat sangat kesal, namun ia tidak mengingkari janji. Ia menyuruh Sun Wukong untuk mencabut pedang yang diinginkan dan menyuruhnya agar segera pergi meninggalkan kerajaan Ashura. Tetapi walaupun ia telah melepaskan Sun Wukong, ia tidak bisa menjamin kalau para Ashura yang lain akan membiarkannya. Wukong pun meyakinkan Lao Hao bahwa baginya itu tidak akan masalah karena ia sangat ahli dalam hal melarikan diri. Setelah mengembalikan tengkorak Lao Hao, Wukong bergegas naik untuk mencabut pedang dari Sang Kaisar Langit. Memang ini bukanlah pedang biasa karena terlihat Sun Wukong yang cukup effort hanya untuk mencabutnya saja. Seusai peringatan dari Lao Hao, sesaat setelah pedang berhasil dicabut, auranya dengan cepat mengundang banyak Ashura lain. Pedang Kaisar Langit tersebut Sun Wukong simpan dengan aman ke dalam perutnya dan sesegera mungkin ia bergegas meninggalkan reruntuhan ini. Sebelum pergi, Lao Hao berpesan kepada Sun Wukong agar terus berlatih lebih keras untuk suatu saat bisa menantangnya lagi. Sun Wukong pun juga berjanji bahwa kelak jika mereka bertemu lagi, pasti ia bisa membuat sang Raja Ashura tersebut kewalahan. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di pengadilan Ashura, burung pembawa pesan yang dikirim oleh Huji telah kembali untuk mengabarkan bahwa Raja Ashura sedang bertempur hebat melawan Sun Wukong. Namun ia mengabaikannya karena pengadilan masih berlanjut. Diperlihatkan di dalam arena, Dewa Rulai yang sedang bertempur sengit melawan musuh lamanya yang bernama Gui Taodao. Prajurit Ashura ini nampaknya jauh lebih kuat dari penantang sebelumnya yang cukup membuat Dewa Rulai kewalahan. Namun Gui Taodao merasa sedikit aneh karena dulu Dewa Rulai jauh lebih kuat daripada ini. Dan benar saja karena memang Dewa Rulai sejauh ini masih menahan kekuatannya, hingga ketika ia mulai serius hanya dengan sekali pukul, prajurit Ashura tersebut pun langsung dapat ia jatuhkan. Namun meskipun sudah terjatuh, Gui Taodao masih berusaha bangkit mengingat putranya yang sedang menyaksikan pertarungannya terus memberikan semangat agar dirinya tidak menyerah. Sayangnya ketika ia sedang mempersiapkan teknik awakening mode Ashuranya, datang sebuah tebasan tajam dari prajurit Ashura lain yang seketika langsung membelah tubuhnya. Semua yang menyaksikannya pun dibuat benar-benar terkejut. Namun bagaimanapun juga memang inilah sisi gelap dari sifat bangsa Ashura yang sesungguhnya. Diketahui Ashura ini bernama Guisa, salah satu prajurit Ashura kelas atas yang sangat membanggakan kekuatan di atas segalanya. Ia kemudian menjelaskan bahwa bangsa Ashura adalah bangsa petarung terkuat sehingga prajurit rendahan haruslah dimusnahkan. Dan demi untuk menjaga reputasi dari bangsa Ashura, ia sendirilah yang akan menghabisi Dewa Rulai. Mulai sekarang ia juga akan mengakui sisi putra dari Gui Taodao sebagai putranya dan tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak harga diri dari bangsa Ashura lagi. Pidato singkatnya tersebut ternyata membuatnya mendapatkan banyak dukungan, semuanya bersorak ria dan berharap bahwa Guisa dapat segera membunuh Dewa Rulai. Sebelum pertarungan kembali dilanjutkan, Dewa Rulai meminta izin kepada ketua pengadilan agar memberinya waktu untuk menyampaikan beberapa patah kata. Dewa Rulai kemudian menjelaskan bahwa bangsa Ashura terus dianugerahi dengan keturunan hebat yang kemudian memaksa mereka untuk masuk ke dalam arena pertempuran. Ia pun mempertanyakan bukankah hal ini sangatlah brutal. Dewa Rulai melanjutkan bahwa ia sangat menghargai keberanian dan semangat juang mereka, namun dengan menganggap kemenangan dalam pertempuran adalah segalanya, bahkan hingga mempertaruhkan setiap nyawa, maka sama sekali tidak akan ada artinya dan justru hanya akan membawa mereka menuju kemusnahan.
Kecuali jika mereka bisa mengerti bagaimana cara menghormati yang lemah dan belajar menghargai sesama, maka barulah bisa disebut sebagai pejuang terkuat. Sayangnya perkataan dari Dewa Rulai sulit dipahami oleh mereka, bahkan justru ada yang mengatakan kalau ucapan dari para dewa sama sekali tidak boleh dipercaya. Guise yang merasa kesal karena Dewa Rulai yang sudah terlalu banyak bicara omong kosong segera mengajaknya untuk melanjutkan pertarungan. Dewa Rulai pun sebenarnya juga sadar kalau hanya dengan perkataannya saja tidak akan cukup untuk menyadarkan mereka. Maka dari itu ia bersedia untuk melanjutkan pertarungan demi menyelesaikan pengadilannya. Di awal, Guise langsung merilis mode Ashura-nya. Ia juga menjelaskan bahwa ia sudah mengamati 2 pertarungan Dewa Rulai sebelumnya, sehingga kini ia tahu bagaimana cara untuk mengalahkannya. Sejauh yang ia amati, musuh akan terus menyerang dengan membabi buta, dan Dewa Rulai hanya mengamati pertahanannya saja untuk mencari titik terlemah, kemudian dalam sekejap melancarkan serangan balik untuk menyelesaikan pertempuran. Dengan penuh percaya diri, Guise pun mengatakan kalau trik yang sama tidak akan bisa berhasil untuk menghadapinya. Namun sayangnya meski sudah mengetahui cara mengatasi trik dari Dewa Rulai, menerapkannya menjadi jauh lebih sulit. Ditambah lagi kali ini Dewa Rulai menambah porsi kekuatannya sehingga hanya dalam waktu singkat ia langsung sanggup melumpuhkan Guisa. Tetapi ini masih belum berakhir. Walaupun sudah terjatuh, Guisa justru memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunci target lalu menusuk tangannya menggunakan sebuah belati. Dewa Rulai pun juga mengakui kecerdikan dari Guisa yang sempat membuatnya lengah. Terlebih lagi meski serangan belati tersebut tidak mengenai titik vital, namun meninggalkan efek yang membuat darah dari lukanya terus mengalir tanpa henti. Berikutnya, Guisa mulai menyerang dengan kekuatan yang sebenarnya. Sementara dalam menghindari setiap serangan, Dewa Rulai terlihat semakin melambat seakan ia telah mencapai batasnya. Guisa pun semakin mendominasi pertarungan, yang kemudian langsung bersiap dengan teknik terkuatnya yang ia sebut formasi kapak pelahap jiwa. Sontak seluruh penonton bersorak menyaksikan kekuatan dari Guisa yang sanggup menekan Dewa Rulai hingga sampai tidak bisa berkutik. Namun sayangnya masih terlalu dini untuk merayakan kemenangan karena pada akhirnya Dewa Rulai pun menunjukkan sisi dewa terkuat yang sesungguhnya. Cahaya keemasan yang terpancar dari dalam tubuhnya melahap teknik musuh dan sanggup memulihkan luka-luka di tubuhnya termasuk serangan kutukan dari belati Guisa. Dewa Rulai pun mengakui kehebatan dari kekuatan Guisa sehingga membuatnya terpaksa harus menunjukkan sisi yang selama ini telah Dewa Rulai singkirkan, yaitu sisi amarah. Dalam mode ini ia bahkan dapat menahan serangan Guisa hanya dengan 1 jari dan memperlihatkan teknik terkuatnya, yaitu tubuh emas keabadian. Sejak awal Dewa Rulai sudah berusaha menahan sisi ini karena menurutnya dapat menyebabkan chaos yang tidak bisa diperbaiki. Semua yang menyaksikannya hanya terdiam melihat Dewa Rulai yang ternyata masih memberikan belas kasihannya kepada Guisa walaupun ia memiliki kesempatan untuk bisa membunuhnya. Ia kemudian kembali menjelaskan bahwa seperti yang sudah ia bilang, yaitu suatu pertarungan tidak perlu sampai mengorbankan nyawa. Kekalahan maupun kemenangan adalah hal yang biasa karena yang paling penting adalah tidak menumbuhkan kebencian di dalam hati. Terkait perselisihan mereka, pada dasarnya bangsa dewa dan bangsa Ashura berasal dari ras yang sama. Meskipun alasan masa lalulah yang membuat keduanya terus saling bermusuhan, namun faktanya sebagian besar dari bangsa Ashura yang hadir saat ini adalah generasi baru yang sebenarnya tidak terlalu mengenalnya, begitu juga dengan para dewa lain. Sehingga menurut Dewa Rulai tidak akan ada gunanya jika terus memelihara kebencian. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Guisa justru mengatakan kalau semua itu omong kosong karena kebencian di antara bangsanya dengan para dewa tidak akan pernah mungkin berakhir. Namun ketika Guisa hendak kembali menyerang Dewa Rulai, tiba-tiba datanglah Lao Hao, sang Raja Ashura, dan langsung menghentikannya. Semua yang menyaksikannya pun sontak bersorak ria dengan harapan Raja Ashura bisa melanjutkan pertarungan dan segera membunuh Dewa Rulai. Namun tidak disangka-sangka Lao Hao justru mengumumkan bahwa Dewa Rulai kini sudah memenangkan pengadilan. Dengan kekuatan dan keberanian, Dewa Rulai telah berhasil melewati tantangan dari 3 prajurit Ashura teratas, sehingga ia menyatakan kalau pengadilan pada hari ini telah berakhir. Lao Hao kemudian menyapanya dengan mengatakan kalau Dewa Rulai sudah menjadi lebih kuat setelah 300 tahun tidak bertemu.
Dewa Rulai pun membalasnya dengan menyampaikan rasa terima kasihnya karena Lau Hao tidak melupakan persahabatannya di masa lalu. Lau Hao memang masih memandang persahabatan mereka. Namun hal itu bukan berarti Dewa Rulai bisa bersikap seenaknya, bahkan sampai menyuruh Sun Wukong pergi ke reruntuhan medan perang untuk mencuri pedangnya. Tentu saja Dewa Rulai pun juga sudah tidak bisa mengelak lagi mengenai tujuan mereka berdua datang ke tempat ini adalah mengambil pedang Kaisar Langit di kota terbengkalai, meskipun dengan menghalalkan segala cara. Namun Dewa Rulai tidak bisa menjelaskan lebih rinci mengenai rencananya berikutnya karena apa yang ia lakukan saat ini tidak ada hubungannya dengan Kerajaan Langit, melainkan hanya ingin menjaga dunia agar tetap berada pada jalur yang benar. Lau Hao kemudian mengingatkan mengenai apa yang pernah ia katakan pada 300 yang lalu, yaitu jika nanti mereka bertemu lagi maka harus memutuskan siapa pemenangnya. Kemudian kita diperlihatkan flashback pertempuran antara Kerajaan Ashura melawan Kerajaan Langit pada 300 tahun yang lalu. Kala itu Dewa Rulai sempat berhadapan 1 lawan 1 melawan Lau Hao, bertarung tanpa istirahat selama 10 hari, mengabaikan rasa lelah dan luka di sekujur tubuhnya. Maka dari itu Dewa Rulai memberikan saran untuk mengadakan genjatan senjata, namun hal itu tidak disambut baik oleh sang Raja Ashura tersebut yang justru mempertegas bahwa bangsanya tidak akan pernah bernegosiasi dengan para dewa. Dewa Rulai kemudian kembali mengingatkan bahwa perseteruan antara bangsa Ashura dengan Kerajaan Langit telah berlangsung selama ribuan tahun, maka dari itu tidaklah lebih baik jika melepaskan kebencian karena perang ini telah menjatuhkan korban yang sudah tidak terhitung jumlahnya, serta menyebabkan kerugian besar di kedua belah pihak. Dewa Rulai juga menawarkan sebuah solusi untuk menghapuskan tradisi membunuh di bangsa Ashura, termasuk juga tradisi saling membunuh sesamanya sendiri. Ia menambahkan bahwa bangsa yang tidak bisa melepaskan kebencian maka selamanya akan didominasi oleh kebencian tersebut. Dengan menjadikan kebencian dan balas dendam sebagai motivasi utama dalam bertempur sama sekali tidak ada artinya. Namun jika mereka bisa bekerja sama demi kelangsungan hidup seluruh makhluk, barulah bisa disebut berharga. Kala itu meski Lau Hao belum bisa sepakat dengan perkataan dari Dewa Rulai, tetapi ia cuma bisa terdiam karena ia juga tidak bisa menemukan jawaban untuk membantahnya. Kembali ke masa sekarang, Lau Hao mengungkapkan kekagumannya kepada Dewa Rulai, namun sebagai Raja Ashura ia tidak bisa melepaskannya begitu saja, sehingga ia ingin menahan Dewa Rulai dan memberikan penjelasan kepada seluruh bangsa Asura. Ia pun mempertegas kalau Dewa Rulai mencoba untuk melarikan diri, maka ia sendirilah yang pasti akan memburunya. Sementara itu, Sun Wukong yang telah berhasil mengambil pedang Kaisar Langit membuka gulungan pemberian dari Dewa Rulai untuk melihat rencana berikutnya. Ternyata di dalam gulungan tersebut berisi sebuah patung Buddha emas yang bisa berbicara untuk menyampaikan pesan dari Dewa Rulai, yaitu yang pertama, ucapan terima kasih karena Sun Wukong telah bersedia menemaninya datang ke tempat ini. Namun setelah mendapatkan pedang Kaisar Langit, Sun Wukong tidak perlu menunggunya lagi dan disarankan untuk segera pergi menuju Kerajaan Langit seorang diri. Sun Wukong pun kemudian menagih janji dari Dewa Rulai yang katanya akan menceritakan seluruh kejadian pada 16 tahun yang lalu. Namun belum juga menceritakan apapun, kenapa malah memintanya untuk melakukan sesuatu lagi. Si patung Buddha emas kemudian mengatakan kalau ia juga tidak tahu lengkapnya. Dewa Rulai hanya berkata bahwa saat itu ketika rombongan Tan Zhangzhang sedang menjalankan misi ke barat untuk mengambil api penyucian, ia sedang menyelidiki kebenaran mengenai runtuhnya Kerajaan Langit. Dari penyelidikannya tersebut, Dewa Rulai pun menemukan jejak dari jiwa kegelapan, dan untuk mengetahuinya lebih lanjut, ia datang ke Kerajaan Ashura, mempertaruhkan dirinya sendiri untuk mengambil kembali pedang milik Kaisar Langit. Tugas berikutnya adalah memberikan pedang tersebut kepada Dewa Sasin, dan perlu diingat bahwa Sun Wukong harus memberikannya secara langsung. Sebenarnya Wukong merasa malas jika harus berurusan dengan Kerajaan Langit, apalagi disuruh menemui dewa yang paling ia benci. Tapi sudah 16 tahun berlalu, mungkin ini akan menjadi nostalgia yang sangat menarik. Bisa juga untuk membuat sedikit keonaran dan memperlihatkan kekuatan dari sang Raja Kera yang sesungguhnya. Sementara itu di Istana Kerajaan Langit terlihat Dewa Sasin yang tengah memberikan laporan terkini mengenai rombongan Tan Zhangzhang kepada sang Kaisar Langit. Ia menjelaskan bahwa rombongan Tan Zhangzhang dalam misi mengembalikan api penyucian telah meninggalkan Kerajaan Siluman Kerbau dan sekarang telah tiba di sebuah wilayah yang bernama Tanah Retakan Bumi. Diperlihatkan sebenarnya di sini Dewa Assassin juga telah curiga dengan penyimpangan yang sedang dilakukan oleh Kaisar Langit. Mengingat dulu sebelum membelot, Dewa Rulai juga sempat menjelaskan mengenai hal tersebut, namun kala itu ia masih belum bisa percaya sepenuhnya. Setelah Dewa Assassin pergi, Kaisar Langit memasuki semacam ruangan rahasia yang bernama Aula Bayangan. Karena kesabarannya telah habis, Kaisar Langit kemudian memerintahkan dua bawahannya untuk segera pergi memburu Tan Zhangzhang yang sekarang berada di Tanah Retakan Bumi demi merebut kembali api penyucian.